Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatin ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berada pada tanggal 7 Rajab 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 17 Februari 2021. Masya Allah, kita sudah berada di pertengahan Rajab. Mudah-mudahan seluruh amal soleh yang kita lakukan di bulan ini mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah termasuk bulan haram. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para keluarga beliau, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia, yang loyal, yang selalu berusaha menghidupkan sunnah-sunnahnya pada hari kiamat, sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin, maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali luruskan niat kita. Kita duduk di sini semata-mata hanya untuk meraih ridho Allah, sambil kita menunggu waktu sholat isya, karena intizarus sholat, menunggu waktu sholat itu sama dengan dia melakukan sholat. Ya, maka dari itu ya, niatnya yang lurus, kemudian kita belajar bersama untuk mendapatkan faedah supaya mendapatkan keberkahan dalam ilmu. Baik jamaah sekalian, kita akan memasuki pada bab yang baru, yaitu bab ayat atau surat An-Nisa ayat 60. Ya, yang Allah Ta'ala berfirman, Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa fakaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ulaika alladziina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'aridhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Ini adalah surat An-Nisa ayat 60. Kalau kita lihat secara arti, ya, secara makna, tidakkah engkau melihat terhadap orang-orang yang mengira ya dirinya telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan kepada selain engkau. Mereka menginginkan berhukum, justru mereka berhukum kepada taghut. Padahal mereka diperintahkan untuk kufur, untuk mengkufurinya, mengingkarinya. Dan syaitan menginginkan bahwasannya yaitu menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Kemudian apabila wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau, ayo ke sini, ila ma anzalallah,
Ya, wa ilar rasul. Ayo berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan Rasulnya. Maka ingat, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Engkau akan melihat orang munafik pasti menolak dan akan menghalangi yang lain menuju kepadamu. Kemudian Allah katakan lagi apa? Fa kaifa idza asabathum. Bagaimana ketika mereka mendapatkan musibah terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan sendiri, hasil perbuatan mereka sendiri, mereka akan datang kepada engkau kepadamu wahai Muhammad. Mereka bersumpah atas nama Allah dan mengatakan, kami tidaklah menginginkan kecuali hanya kebaikan dan perdamaian yang sempurna. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan apa? Bahwasanya ulaikal ladzi, mereka adalah orang-orang yang Allah tahu apa yang ada pada hati mereka. Allah katakan fa'ridhum, berpaling dari mereka. Kemudian apa? Wa'idhum, ingatkan mereka. Wa qul lahum, dan silahkan berikan perkataan bagi mereka. Qaulan baligha, perkataan yang bakal membekas dalam hati mereka. Baik, kalau kita lihat Surat An-Nisa ayat 60 ini bercerita, kalau kita kembali dulu ke asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini berkenaan dengan bahwasannya pernah di zaman Nabi itu terjadi perselisihan antara salah seorang orang Muslim dengan salah seorang Yahudi. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, terjadi pertikaian, perselisihan antara satu orang Yahudi dengan satu orang Muslim. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan, di antara kita ada Muhammad, saya akan berhukum kepada Muhammad. Dia yang menjadi hakim. Tapi ada orang yang Muslim di sini mengatakan, "Enggak, saya akan berhukum kepada Ka'ab bin Ashraf." Ka'ab bin Ashraf ini adalah salah satu peramal di zaman itu. Ya, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat At-Tabrani yang diriwayatkan bahwasanya dalam kitab sama, yaitu Ibnu Katsir juga, bahwasanya ini berkenaan dengan Abu Barzah. Yang mana saat itu orang-orang Yahudi kalau ada permasalahan mereka datang ke sana semua. Ini peramal. Kemudian orang-orang musyrik ikut juga melakukan hal seperti ini. Maka turunlah ayat ini. Ya, kenapa? Hadzal bab lahu silatun qawiyyatun bima qablah. Ingat, bab yang kita bahas pada hari ini punya hubungan yang sangat kuat dengan apa? Dengan bab sebelumnya. Apa bab sebelumnya? Yaitu berhukum kepada selain hukum Allah. Yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi ada hubungan di sini. Kenapa? Li'anna ma qablahu. Kenapa? Karena bab sebelumnya fihi hukmun min ata'il ulama wal umara, yaitu bab sebelumnya tentang hukum mentaati ulama dan penguasa dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya. Itu bab sebelumnya. Wahada fil ingkari ala man arada. Maka pada bab ini yaitu adalah pengingkaran Allah terhadap siapa? Ala man arada tahakum, yaitu terhadap orang-orang yang ingin berhukum ila ghairillahi wa rasulih, berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya. Berarti di sini Allah tegaskan mengingkari apa yang mereka lakukan. Ya, wa qad dzukira asy-syaikh rahimahullah fihi arba'u ayat. Sehingga dalam bab ini Allah sebut bahwasanya Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan 4 ayat nanti yang berkenaan pengingkaran Allah terhadap orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Allah yang sendiri yang mengingkari sebagaimana ayat ini. Maka di ayat yang pertama Allah dijelaskan dalam kitab ini, yaitu surat An-Nisa ayat 60 sampai 64. 60 sampai 63 dijelaskan di sini. Ya, ini yang pertama. Lihat
Di sini Allah Ta'ala mengatakan, alam taro, tidakkah engkau melihat? Al-istifram huna bihi at-takrir wa ta'ajjub. Di sini adalah bentuk pentakrir. Apa namanya? Wa ta'ajjub dan takjub. Ya, takrir di sini kan bisa bermakna secara tertulis, atau takrir di sini apa namanya? Bisa bermakna legalitas. Ya, takrir wa ta'ajjub yang menunjukkan keheranan min halihim terhadap keadaan mereka. Wal khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diajak bicara di sini, tidakkah engkau melihat siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung Allah mengajak bicara kepada Rasul. Apakah wahai engkau Muhammad, apakah engkau tidak melihat siapa yang yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik, yaitu mereka orang-orang yang yaz'umu, za'ama di sini mengira. Mengira apa? Walam yakul di sini al-khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yakul alladzina amanu. Jadi di sini diperintahkan, kan tadi lihat orang-orang yang mengira diri mereka beriman. Bukan bahasanya lihat orang-orang yang beriman, tapi terhadap orang-orang yang mengira dirinya beriman. Kenapa? Li'annahum la yu'minu. Di sini Allah sudah katakan, kenapa? Karena mereka sesungguhnya belum beriman. Makanya yaz'umu. Mereka mengira dirinya beriman. Bal yaz'umuna dzalika wa hum kadzibun. Padahal mereka berdusta. Ya. Aku mengaku-ngaku orang beriman. Walladzi anzala ilan Nabi SAW Alkitab wal hikmah. Apa yang diturunkan kepada Rasul SAW? Alkitab wal hikmah. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu alaika. Allah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab wal hikmah. Kitab Al-Quran, hikmah di sini adalah sunnah hadis. Wahum yaz'umuna, kembali lagi, mereka mengira annahum amanu bidzalika. Mereka mengira bahwasanya kita ini loh sudah beriman kepada Alkitab dan sunnah. Lakin di sini jelas, akan tetapi af'alahum takdzibu aqwalahum. Perbuatannya mendustakan ucapannya. Berarti di sini kita akan berbicara tentang orang munafik. Ucapan dan perbuatan sudah berbeda. Lain di hati, lain di bibir. Ya. Haitsu yuriduna. Kenapa? Karena mereka akhirnya apa? Yuriduna ayyatahakamu ila tauhid. Justru mereka ingin berhukum kepada tauhid, bukan hukum Allah. Coba nanti kalau kita paham betul ini, kita akan paham siapa sih orangnya. Kenapa? Tauhid sudah kita tahu sebagaimana sighatun mubalaghah minat tughyan. Tauhid berasal dari kata bahasa Arab sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah ini adalah sesuatu yang berlebihan kalau dalam istilah bahasa Arab. Ya, minat tughyan yang arti bermakna lebih. Ya, wal murad bihuna kullu hukmin, yaitu yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah segala hukum yang berbeda atau bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Maka wa kullu hakimin yahkumu bi ghairi ma anzalallahu ala rasulihi, yaitu segala hakim yang berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Itulah amma tauhid bil makna al-am. Di sini makna tauhid itu secara umum. Ya, faqad haddahu Ibnul Qayyim, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang namanya tauhid itu bisa ulama,
bisa penguasa, bisa juga dukun. Jadi togut itu bahasa yang umum. Kemudian padahal apa? Allah sudah katakan waqad umiru ayyakfuru bihi. Padahal mereka itu sudah diperintahkan untuk mengingkari yang namanya togut. Ya, amarahumullahu bil kufri. Padahal Allah apa? Amarahumullahu bil kufri bit-taghut, yaitu mereka diperintahkan untuk mengingkari yang namanya togut. Amron, perintah Allah di sini, laisa fihi lubsun wala khafa. Tidak ada yang namanya tumpang tindih, tidak ada yang namanya ketersembunyian. Kalau di depan orang Islam bilangnya aku berhukum pada Allah dan Rasulnya. Ketika balik ke belakang lain lagi omongannya. Ya, ke belakang lain lagi balik omongannya. Maka di sini yang diperintahkan oleh Allah untuk mengkufuri yang namanya tauhid, ya. Akhirnya bagaimana? Tidak boleh adanya tumpang tindih atau kesamaran, berarti harus jelas. Jangan ada yang disembunyikan. Kalau disembunyikan, hati-hati. Inilah yang dinamakan dengan munafik. Mulutnya iman, hatinya kafir. Ini lebih berbahaya daripada musuh yang jelas kafir. Tapi kalau ini menggunting dalam lipatan, menggunting dalam selimut, musuh dalam selimut. Satu selimut bisa musuh. Ini berbahaya. Ya, maka di sini faman arada at-tahakum ilaihi fahadhihi al-irada ala basirah idil al-amr qad bayyana qad bayyana lahum. Maka sungguhnya perkaranya sudah sangat-sangat jelas. Allah perintahkan berhukum kepada hukum Allah dan Rasul, tidak boleh berhukum kepada selain Allah dan Rasul. Itu perintahnya jelas dan tidak boleh ada ketersembunyian. Kemudian wa yuridus syaitan, disinilah syaitan. Wa yuridus syaitan jinsun yashmulu syayatin. Bahasa syaitan di sini adalah dari golongan jin dan manusia. Karena syaitan ini bisa termasuk sifat. Segala sesuatu yang ingin buat rusuh, ya, pokoknya yang ingin berbuat kejahatan dinamakan syaitan. Maka tidak jarang dari kalangan kita kalau nyebut orang ya, tapi kadang-kadang orang baik pun dibilang kan gitu. Padahal sifat jahat inilah yang dinamakan dengan syaitan. Sehingga syaitan minal jinni wal ins. Ya. Kemudian ayyudillahum, apa yang diinginkan syaitan? Yudillahum dhalalan ba'ida. Ingin menyesatkan mereka kesesatan yang sangat jauh. Yuqi'ahum fid dhalalil ba'id anil haq. Ingat, syaitan itu maunya manusia itu berada pada kesesatan yang jauh yang dari namanya hak. Dan ingat, walakin la yalzamu min dzalika an yunqilahum ilal batil marratan wahidah. Tetapi ingat, syaitan itu punya cara, tidak secara langsung, apalagi walakin bitajrid, tadrij, yaitu bertahap. Sekarang tidak datang ke masjid, tidak sholat di masjid, sampai rumah malas, ya, di rumah tidak mau sholat, lama-lama akhirnya sudah, ya. Syaitan biasanya seperti itu, mempengaruhi manusia bit tadarruj, bertahap. Kemudian apalagi wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul. Ingat, kalau orang munafik ini, kalau sudah dikatakan kepada mereka ta'alu, ayo sini, ayo sekarang berhukum pada Allah dan Rasulnya, ya. Maka di sini apa? Ra'aital munafiqin. Ingat, muncul di sini orang munafik. Engkau akan mendapati orang munafik
yasudduna angka sadi. So yasudduna angka sududa. Mereka akan apa? Sod di sana menghalangi, bahkan apa? Mengajak orang atau menutup jalan. Ya, dia sendiri sudah tidak mau, kemudian apa? Jalannya ditutup agar orang-orang tidak mau datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tugasnya orang munafik adalah menghalangi orang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Ini sifat orang munafik. Kalau ini ada sifat bagi kita, hati-hati. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita mengaku-ngaku beriman, padahal kita belum beriman. Masih seneng ngalangin orang menuju masjid, masih seneng ngalangin orang untuk menuntut ilmu, masih seneng ngalangin orang. Pokoknya jangan sampai. Tidak seneng melihat orang beriman, tidak seneng melihat orang melakukan kebaikan. Panas. Ya, panas ngelihat orang melakukan kebaikan. Ini kalau begini berarti hati-hati, ada sifat munafik. Sebenarnya kan para ulama sudah memberikan, kita disuruh disuruh melihat diri kita sendiri, berkaca dengan diri kita. Ada enggak sifat munafik? Kenapa? Karena para sahabat Nabi SAW, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sahibus sirri. Siapa sahibus sirri? Huzaifah al-Yaman. Karena Huzaifah al-Yaman ini seorang sahabat Nabi SAW yang dinamakan dengan sahibus sir, pemilik berita yang tersembunyi. Karena Rasul pernah mengatakan kepada Huzaifah al-Yaman langsung nama-namanya, si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Ya. Maka si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah dijamin masuk surga masih bertanya kepada Huzaifah. Dia tanya, kira-kira aku termasuk apa enggak ini? Huzaifah mengatakan, setelah engkau bertanya ini, aku tidak akan pernah menjawab siapapun itu. Dijawab sama Huzaifah, engkau bukan termasuk orang munafik. Ini, ingat, ini Umar bin. Kita siapa? Ya, kita siapa? Ya. Nama kita sama Umar, tapi kan banyak Umar. Ada Umar Bajri, ada Umar Makawi, ada Umar banyak. Nah, kan Umar Al-Faruq. Siapa kita? Umar radhiyallahu anhu itu takut ada sifat munafik. Maka salah satu contoh ciri kalau dia berat merasakan sholat isya dan subuh, minta imamnya subuh bacanya qul huwallahu, hati-hati. Ya, kasih satu halaman, terasa mintanya subuh minta qul huwallahu. Yang gitu, subuh minta kulhu. Hati-hati, saya katakan. Ya, kalau seandainya dia baca 20 halaman, 10 halaman lain cerita. Ini mintanya kulhu terus. Bahkan subuh minta kulhu. Hati-hati. Kalau ada sifat seperti ini, coba periksa hati. Khawatirnya ada sifat munafik. Kenapa? Karena sholat yang terberat bagi orang munafik isya dan subuh. Ya. Kemudian lihat, Allah lihat, ra'aital munafik. Ingat, munafik itu sifatnya selalu menghalang-halangi jalan fi sabilillah. Orang mau sholat, orang mau pengajian, orang melakukan kebaikan, pokoknya tidak senang. Ini berarti munafik. Apalagi mohon maaf, bisnisnya terganggu. Ya.
Maka wa qauluhu yasudduna anka sududa yu'riduna anka i'radan. Mereka ini sifatnya orang munafik, pasti menolak. Ya. Maka di sini ra'aital munafik. Di sini apa? Dikatakan idharu fi mawdi'il idmar, yaitu menjelaskan sesuatu padahal yang harus disembunyikan. Tapi apa faedahnya? Di sini dikatakan al-ula annaha ula illati. Yang pertama bahwasanya mereka orang-orang yang mengira dirinya beriman padahal mereka adalah orang munafik. Yang kedua, anna hadza la yasduru illa min munafik. Ingat, sifat seperti ini menghalang-halangi orang menuju Allah Subhanahu wa taala tidak akan muncul kecuali dari orang munafik. Ya. Li'annal mu'min haqqan la budda. Kenapa? Karena orang yang beriman itu pasti akan yangqad, pasti akan tunduk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya tanpa ada penolakan. Yang ketiga, at-tanbih, ini sebagai peringatan. Ya, peringatan apa? Li'annal kalam. Kenapa? Di sini kalau dalam istilah bahasa Arab, idza kana ala nasqin wahidin, kalau dikatakan hanya dalam satu bentuk saja, bahasanya akan terkesan biasa. Tapi harus ada bahasa penekanan, sehingga Allah katakan ra'aital, engkau pasti akan mendapatkan orang munafik yasudduna anka sududa. Mereka pasti tidak akan terima, tidak suka. Ya, ini adalah sifat orang munafik. Lihat apa yang terjadi sekarang. Fakaifa idza asabathum musibah. Bagaimana ketika mereka mendapatkan sebuah musibah? Bima qaddamat aydihim. Allah sudah jelaskan. Musibah yang datang itu karena dosa-dosa mereka, tangan-tangan mereka sendiri. Ya. Summa ja'uka, baru mereka berbondong-bondong. Orang munafik ini datang. Ya sudduna, ya, mereka datang summa ja'uka, mereka semua datang kepada engkau wahai Muhammad. Apa yang dilakukan? Yahlifuna billah, bersumpah. Mereka bersumpah atas nama Allah. Apa yang dikatakan? In aradna illa ihsana wa taufiqa. Muhammad, kami tidaklah menginginkan kecuali hanya kebaikan dan perdamaian yang sempurna. Artinya maksudnya ketika mereka melakukan ada pertikaian, mereka tidak mau berhukum kepada Allah, mereka berhukum kepada Tawud, datang ke peramal. Akhirnya Allah turunkan musibah. Turunkanlah musibah sehingga mereka datang ke Rasulullah. Kami melakukan itu tidak ada tiada lain, tujuannya hanya baik. Tujuannya baik. Maka di sini dikatakan bahwasanya musibah di sana ada dua, ada musibah dunyawiyah, ada musibah asyar'iyah. Musibah ad-dunyawiyah adalah al-faqr, Allah berikan kefakiran, atau al-jadbu, atau kekeringan, disebabkan karena dosa mereka. Ya, wa ma asbaha fayatuna yashkuna, sehingga mereka datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh, ya, fayaquluna, mereka mengatakan asobatana, ya, hadhil masaib, kita tertimpa musibah seperti ini. Kami melakukan semua itu padahal menginginkan aradna illa ihsana wa taufiqa, hanya ingin kebaikan dan perdamaian. Adapun musibah secara syar'i adalah idza adharallahu rasulahu ala amrihi. Kalau Allah adharallah, yang namanya musibah syar'i itu adalah yaitu ketika Allah membeberkan, Allah dan Rasulnya membeberkan perkara mereka, membeberkan kejelekan mereka. Ya, khafu, ingat orang yang kalau dibeberkan kejelekan, ingat biasanya sifatnya takut atau semakin sombong. Ya aku memang gitu, terus kamu apa?
Ini lebih parah. Kalau di sini dibeberkan aibnya, masih mending takut. Dibeberkan aibnya masih mending takut. Khafu, disinilah yang dinamakan musibah. Ingat, kalau ternyata aib kita diketahui sama orang lain, ingat, musibah seperti ini lebih parah daripada musibah terkena fisik. Ya. Ternyata sering dia ke rumah janda itu berdua di sana. Datang ke masjid tiap hari, pura-pura. Apalagi mohon maaf, kalau sampai ketangkep basah, tambah parah. Tambah parah. Wal'iyadu billah. Artinya di sini apa? Di sinilah syar'inya. Ya, musibah syar'i ketika aib kita dibuka di hadapan orang lain. Sehingga apa? Mereka takut daripada itu terjadi. Mereka mengatakan, datang kepada Rasul, ma'aradna illa ihsanau wa taufiqa. Kemudian lihat, mereka mengatakan ma'aradna illa ihsanau bikaunina naslima, yaitu naslam, kita berserah, artinya kita pasrah minal fatihah wal ar, artinya kita selamat dari yang namanya dibuka aib kita, ditelanjangi di hadapan orang lain. Wa taufiqa bainal mu'minina, yaitu terjadi perdamaian antara orang mukmin dengan kafir. Ai baina tariqil kufur wa tariqil iman, antara jalan beriman dengan jalan orang kufur. Karena kebiasaan orang munafik, namshi ma'akum, ini mereka, kami berjalan bersama kalian, yaitu orang beriman, dan kami juga jalan bersama ma'al kuffar, orang-orang kafir. Mohon maaf, sini gandengan, sini gandengan. Ini munafik. Tapi masih mending. Yang lebih parah, mohon maaf, sama orang beriman, masem mukanya. Giliran sama orang kafir, wis, subhanallah, pelukan gini, cium tangan, lebih parah. Kalau ini kan masih mending, ya, ke kanan pelukan, ke kiri pelukan. Yang ini saudara sendiri, mohon maaf, dibuang. Ini berbalik sifatnya sebagaimana sifatnya para sahabat. Allah sudah katakan, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sifat orang beriman itu tegas sama orang kafir, kasih sayang sama orang beriman. Hati-hati, ini sahabat. Ternyata kalau kita kebalik, kepelincut deh ini berarti. Sama orang kafir senyumnya lebar, tapi sama orang beriman, mohon maaf, bermuka bahkan keras terhadap orang Islam. Sama saudara sendiri teriak, ngasih tahu, tapi giliran sama orang kafir, subhanallah, enggak apa-apa. Saya tidak menyebutkan orangnya siapa dan sebagainya, tapi kita memahami. Kalaupun ada orang yang seperti itu, tidak bisa langsung kita katakan munafik. Munafik kau sini. Kenapa? Karena munafik ini hanya Allah yang tahu. Tapi kita diberikan ciri-cirinya oleh Allah. Ya, ciri-cirinya jelas. Tapi kita tidak boleh langsung mengatakan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah ya orang munafik itu, mohon maaf, ke kanan gandengan, ke kiri gandengan. Pokoknya yang penting bagus hubungannya dengan kedua-duanya. Mereka mengatakan kami menginginkan adalah perdamaian.
munafik. Allah Ta'ala mengatakan, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Ingat, Allah tahu apa yang ada pada hati-hati mereka. Tawa'adahumullahu bi annahu ya'lamu ma fi qulubihim. Di sini Allah sudah ngancem. Allah tahu apa yang ada di hati mereka, baik itu kemunafikan, makar. Apa makar itu? Apa namanya istilahnya, ingin merebut kerajaan orang itu? Kudeta. Makar itu kudeta. Allah tahu apa? Al-khida, sama taktik mereka, tipu daya mereka. Ingat, yang mereka ingin tipu siapa? Fallahu allamul ghuyub. Allah sendiri mengetahui yang gaib. Qala ta'ala wa laqad khalaqnal insan. Allah menciptakan manusia, wa na'lamu, dan Allah sendiri mengatakan kami mengetahui ma tuwaswisu bihi anfusihim. Kira-kira matwaswisu bihi nafsu, apa-apa yang ada was-was dalam hati mereka Allah tahu. Ya, bal innallaha a'lama minka bima fik. Bahkan Allah lebih tahu tentang engkau daripada diri engkau sendiri. Makanya Allah mengatakan apa? Ya, ketika Allah berikan kebaikan, ternyata apa? Di dalamnya ada keburukan. Diberikan keburukan, ternyata di dalamnya ada kebaikan. Sehingga Allah tahu, bahkan lebih tahu daripada dirinya sendiri apa yang dia butuhkan. Maka Allah Ta'ala ya kemudian apa? Bahwasanya wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wa hadha min a'dhami ma yakunu minal ilmi wal khibrah anna yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wa lihadza qila lil a'rabi bima arafta rabbuka bima, yaitu qala binaqdin al azaim wa sarful himam. Fal insan yaz'umu ala syai'i thumma la yadri illa wa azimatuhu muntaqidatun biduni sababin zahir. Maka kita agak lebih cepat dikit, fa'aridhum. Terhadap orang-orang munafik kita disuruh berpaling. Yang seperti ini, mohon maaf istilahnya, tidak usahlah diajak, ya apa yang bahasanya, tidak usah dirumui. Kenapa? Ini dirumui malah bikin sakit hati. Ya, Allah Ta'ala mengatakan wa'idhum, cukup bagi kalian ingeti saja. Ingeti mereka apa? Dzakirhum wa khawwifhum. Katakan ini tidak boleh loh seperti itu. Ya sudah, kalau tugas sudah selesai. Ya, kenapa? Karena lakin la taj'alahum akbara hammika. Jangan terlalu dibuat besar dalam hatimu. Biasa saja. Maka melihat orang-orang yang seperti itu, yang munafik, mohon maaf, biasa saja. Jangan terlalu dibesarkan. Ya, cuman kita namanya ya wajar lah. Bahkan yang kemarin kematiannya siapa namanya? Dedengkotnya ya Jalaluddin Rahmat, alhamdulillah. Ya, kita ucapkan alhamdulillah. Ini kebiasaan para ulama. Kalau orang-orang seperti ini mati, alhamdulillah. Bahkan Syekh Shalih Fauzan rahimahullah pernah ditanya, gimana, boleh tidak kita doakan? Tidak. Kalau pelaku maksiat boleh. Tapi kalau orang seperti ini tidak boleh didoakan. Cukup inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah. Supaya yang lain jadi kapok. Ya, ketika jadi anggota DPR, subhanallah. Sekarang sudah masuk ke kubur, welcome. Ya, wal'iyadu billah. Ya, jangan hanya ingin mendapatkan dunia, kita jual agama kita. Wal'iyadu billah.
Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di sini wa'idhum, silahkan kasih nasihat dia, wa qul lahum. Ini Allah katakan sendiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Katakan kepada mereka qaulan baligha, perkataan yang membekas. Maksudnya apa? Supaya terjadi perubahan. Kalau kita lihat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak pernah tidak pernah menyakiti orang munafik, tidak pernah membunuh orang munafik. Kenapa? Karena secara zahir dia muslim. Secara zahir dia muslim. Makanya pernah ditawarkan kepada Nabi untuk membunuh seorang munafik. Apa yang dikatakan Nabi? Apa yang bakal dikatakan dengan orang-orang? Muhammad membunuh sahabatnya. Orang kan tidak tahu itu adalah orang munafik. Orang luar hanya tahu dia adalah orang Islam. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Silahkan diberikan nasihat dengan perkataan yang membekas. Ya, kalau sudah itu sudah selesai. Kalau masih dia kayak gitu ya mau tidak mau, biarkan dia, silahkan sudah. Namun ketika dia sudah mati baru selesai semuanya. Bahkan kita mengucapkan alhamdulillah atas kematian ini. Mudah-mudahan nanti orang-orang yang munafik berikutnya bisa bertaubat. Tapi yang parah kalau sudah dikunci sama Allah hatinya, ini yang parah. Bukannya semakin sekarang dibacakan alhamdulillah, wah dia semakin sombong. Ini yang parah. Kalau ada orang muncul seperti ini, sudah dikatakan semua kaum muslim mengatakan alhamdulillah, ada yang bilang wah kasihan dan sebagainya, hati-hati, berarti bisa dia termasuk golongan itu. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.